warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang spesial karena di dalamnya ada ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Selain di bulan Dzulhijjah Allah tidak perintahkan. Ini menunjukkan keistimewaan bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu kita semuanya harus perhatikan dan aware terhadap bulan Dzulhijjah. Perintah apa itu? Perintah kurban dan perintah menunaikan ibadah haji. Hari-hari ini kita disuguhkan tayangan tentang keberangkatan saudara kita, tetangga kita, teman kita yang menunaikan ibadah haji. Terlihat wajah begitu berseri, begitu gembira mereka berangkat ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lafaz lantunan zikir ini kemudian disampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami tunaikan perintahmu menunaikan ibadah haji dan umroh ke tanah suci dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu gembira teman-teman kita, saudara kita, teman terdekat kita yang menunaikan ibadah haji. Padahal kalau kita lihat ibadah haji adalah ibadah yang memerlukan harta benda, yang memerlukan tenaga ekstra. Tidak ringan, tidak mudah. Tapi bagi seorang mukmin, ketika kemudian dia menunaikan ibadah haji, wajahnya berseri. Kenapa berseri? Karena mereka yakin bahwa Allah telah memanggilnya untuk menunaikan perintahnya. Dan yakin bahwa Allah akan menjaganya, melindunginya, dan kemudian Allah akan memberinya predikat haji mabrur. Haji mabrur tidak lain dan tidak bukan pahalanya, balasannya hanya surga. Bukankah itu yang kita harapkan? Surga. Di dunia, kenikmatan yang kita dapatkan, dan nanti di akhirat kebahagiaan Allah berikan pada kita. Masuk surga dambaan semua orang, semua manusia. Kenapa? Karena nanti di akhirat manusia akan masuk pada satu masa yang tak terbatas. Tentunya ketika manusia masuk kepada masa yang tak terbatas, maka keinginannya ketika masuk pada masa akhirat dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan kegembiraan, bukan sebaliknya dilalui dengan siksa dan nestapa. Oleh karena itu, ketika teman kita, saudara kita, dan bisa jadi kita sendiri kemudian menunaikan ibadah haji, maka melakukannya dengan riang gembira. Kenapa? Ada harapan. Ketika kita menunaikan dengan penuh kekhusyuan, dengan niat lillahi ta'ala, maka Allah akan berikan predikat haji mabrur kepada kita semuanya. Dan Allah berjanji ketika haji kita mabrur, maka tiada lain balasan dan pahalanya surganya Allah akan berikan kepada kita. Oleh karena itu, di bulan Dzulhijjah, bagi yang kemudian terpanggil untuk menunaikan ibadah haji, kita berdoa mudah-mudahan
hajinya mendapat predikat haji mabrur. Dan bagi kita yang belum terpanggil atau masih di tanah air ini, maka kita lakukan perintah yang selanjutnya yang hanya ada di bulan Dzulhijjah, yaitu perintah menunaikan ibadah kurban. Kita kurbankan harta benda kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan kurban, entah itu sapi, kerbau, kambing ataupun domba. Mudah-mudahan dengan itu semuanya kita mampu untuk terus meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, serta kita mampu untuk menguatkan diri kita terus mendekat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jelang Dzulhijjah ini tertanam dalam hati dan benak kita tekad yang kuat untuk bisa menunaikan ibadah kurban. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.